Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dengan pembelajaran kelas 3 untuk semester 1. Kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk kelas 3 semester 1. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1 hingga 2. Kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Banyak sekali makhluk hidup yang di sekitar kita. Ada hewan, ada tumbuhan, dan juga kita manusia. Yang pertama kita akan belajar dulu hewan yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut. Apa yang kamu lihat dalam gambar itu? Hewan yang termasuk makhluk hidup adalah yang pertama kita lihat di sini adalah gambar sapi, bebek, domba, burung, dan kambing. Ada juga ayam, kucing, ikan, cicak, dan kupu-kupu. Coba perhatikan kupu-kupunya sedang apa di situ. Kupu-kupunya sedang terbang dengan bergerak sayapnya. Kemudian kita lihat ke bawah. Di sini ada gambar kambing. Sedang apa kambingnya? Nah, supaya kita lebih semangat lagi belajar tentang hewan, maka kita akan bernyanyi bersama supaya kita lebih semangat lagi dengan lagu yang berjudul Kupu-Kupu. Ya, perhatikanlah tadi lagu kupu-kupu yang sudah kita nyanyikan bersama. Kupu-kupu adalah salah satu hewan makhluk hidup. Lagu kupu-kupu bertempo lambat, ciptaan Ibu Sud. Jadi lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud. Kamu lihat tadi, ketika menyanyikan lagu kupu-kupu ada nada yang panjang, ada nada yang pendek. Lihatlah pada tanda yang panjang ini, maka dinyanyikan dengan nada yang panjang. Sedangkan tanda titik ada dinyanyikan dengan nada yang pendek. Seperti contohnya lagi, kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang pertama dinyanyikan dengan nada yang panjang. Kupu-kupu kedua dengan pendek. Sedangkan lucu dengan nada yang panjang. Nah, dari lagu kupu-kupu yang lucu kita dapat melihat ada ciri-ciri makhluk hidup di sana. Apa saja? Ya, yang pertama adalah terbang.
Kupu-kupu terbang itu termasuk adalah ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Kemudian kupu-kupu mencari bunga-bunga, mencari bunga. Kupu-kupu buat apa mencari bunga? Iya, kupu-kupu mencari bunga adalah untuk mencari makan. Mencari makan. Makanannya apa? Makanannya adalah sari-sari bunga. Ya, itu adalah ciri makhluk hidup, yaitu memerlukan makan, membutuhkan makan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup sudah kita temukan tadi pada lagu kupu-kupu, yaitu yang pertama adalah memerlukan makan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makan untuk bertahan hidup. Seperti kamu juga sebagai manusia pasti memerlukan makan. Ketika lapar pasti kamu akan makan. Karena jika tidak, maka bisa-bisa kita akan kehilangan hidup. Ayam, ikan juga memerlukan makan untuk bertahan hidup. Yang berikutnya adalah kupu-kupu tadi adalah terbang alias bergerak. Setiap makhluk hidup pasti dia bisa bergerak untuk berpindah tempat, untuk beraktivitas, bekerja seperti manusia. Bekerja itu bergerak, berjalan. Katak berjalan atau bergerak dengan melompat. Burung dengan terbang. Kucing dengan berlari. Yang ketiga adalah ciri makhluk hidup yang dapat kita jumpai adalah bernapas. Bernapas. Karena setiap hari kita, tiap detik, tiap jam, bahkan kita tidak bisa menghitung lagi berapa kali kita bernapas, mengambil udara dari hidung untuk menjaga metabolisme tubuh. Berkembang biak. Setiap makhluk hidup pasti berkembang biak, bertambah banyak, beranak pinak. Manusia pun berkembang biak dengan mempunyai anak. Ayam berkembang biak dengan memperbanyak telur, kemudian menjadi anak ayam, jadi ayam dewasa. Manusia juga sama. Sapi sama, berkembang biak, bertambah banyak. Kemudian adalah yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh di sini adalah bertambah ukurannya, bertambah tingginya. Seperti pohon itu dari awalnya kecil tumbuh tinggi dan tinggi. Ayam tumbuh dari telur jadi anak ayam, jadi ayam. Manusia dari bayi kemudian jadi balita, kemudian anak-anak dewasa dan menjadi tua. Kemudian berkembang adalah kemampuannya. Seperti manusia, awalnya bayi belum bisa berjalan, kemudian bisa bicara, kemudian bisa berjalan, berlari, sekolah, berkembang menjadi lebih pintar otaknya. Dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Contohnya adalah daun putri malu yang kamu sentuh pasti dia akan mengatup seperti tidur. Seperti kamu juga ketika melihat matahari, maka kamu akan menutup matamu karena tidak tahan dengan silaunya cahaya matahari. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menuliskan bilangan. Ini adalah angka 1 dengan 0 yang ada 3 di belakang titik. Dibaca 1000. Sedangkan ini angka di paling depan adalah angka ribuan, 6000. Dengan angka 50 di belakang dibaca 6050. Mari membaca dan mencermati urutan bilangan berikut dari angka 100 hingga angka 1000. Dibaca 100, 200, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900, dan 1000. Ada angka 100 dan angka 20, dibaca 120. Ada angka 605, dibaca 605. Ini adalah angka 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000. Ada angka 1000 dan 200. Ada angka 1000 dan angka 200. 1000 dan 200, dibaca 1200. Ada angka 6 dan 250, dibaca 6250. Coba perhatikan urutan bilangan berikut. Jika diurutkan dari angka 100 hingga 1000, awan berapa yang hilang? Di sini ada awan kira-kira angka berapa ya ini anak-anak? Ya, yang hilang adalah angka berapa? 200. Kemudian ada angka lagi di dalam kotak. Angka berapa di situ? Iya, angka 4000. Nah, jadilah urutan sebuah angka 3000, 4000, 5000, 6000, dan 7000. Kita akan belajar nilai tempat pada angka ribuan. Itu ada angka 1350. Angka 1 bernilai ribuan, dibaca 1000. Jika angkanya 2 dibaca 2000, angkanya 3 dibaca 3000, dan seterusnya. Angka 3 bernilai ratusan. Ratusan dibaca 1 ratusan adalah 100. 200-an 200, 300-an 300, 400-an 400, dan seterusnya. Angka 5 bernilai puluhan, dibaca 1 puluhan. Ada 10, 20-an 20, 30-an 30, 40-an 40. Di sini adalah nilainya 5, berarti dibaca 50. Dan yang terakhir itu adalah nilai angka satuan. Karena di sini adalah nilai 0, maka dibaca sebagai angka puluhan yang ikut dengan angka depannya. Ada angka 1350, 1350, angka 1300 dan 50. Dibaca 1350. Kemudian di belakangnya ada angka satuan yang berdiri sendiri selain dengan angka 0. Angka pertama adalah ribuan, dibaca 1000. Angka kedua adalah ratusan, dibaca 300, dibaca 300. Angka ketiga adalah puluhan, di situ adalah angka 5. Puluhan, dibaca 50. Dengan yang terakhir adalah angka 2, dibaca dengan sesuai dengan nilai angkanya, yaitu 2. 1350. Karena di belakang adalah angka 2, maka kita baca 1352. 1352. Membaca angka ribuan, sekali lagi kita coba. 1 ribuan dibaca 1000. 2 ratusan dibaca 200. 4 puluhan dibaca 40. 5 satuan dibaca 5. 1000
245. Cara baca bilangan puluhan dan ratusan, perhatikan. Puluhan nolnya 1, 1 puluhan 10, 2 puluhan 20, 3 puluhan 30, 4 puluhan 40, 5 puluhan 50, 6 puluhan 60, 7 puluhan 70, 8 puluhan 80, 9 puluhan 90. Angka ratusan dengan 0 di belakang ada 2, 1 ratusan 100, 2 ratusan 200, 3 ratusan 300, 4 ratusan 400, 5 ratusan 500, dan seterusnya sampai 900-an, berarti 900. Angka 9 ditambahkan 100 di belakang. Angka ribuan, ribu berarti ada 0 3 di belakang. 1 ribuan 1000, 2 ribuan 2000, 3 ribuan 3000, 4 ribuan 4000, 5 ribuan 5000, 6 ribuan 6000, dan seterusnya hingga 10 ribuan 10.000. Ada angka 1000 dan angka 200, dibaca 1200. Ada angka 1000, 300, 5 dan 0, berarti angka 1350. Ayo membaca bilangan. 300 dibaca 300, dibaca 700, dibaca 1450, dibaca 1552, dibaca 5180. Nah, anak-anak, demikianlah materi untuk tema 1, pembelajaran 1 dan 2. Semangat, semoga bermanfaat. Barakallah, belajar yang rajin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.